Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana menampilkan beberapa file ya berdasarkan faktur. Nah, ini menampilkan beberapa file berdasarkan faktur ataupun berdasarkan satu file. Nah, saya contohkan seperti ini. Saya ada data di akses itu seperti ini. Nah, kemudian saya ingin menampilkan yang ini ke dalam kesar report. Berarti di sini ada dua ini ya. Nah, ini yaitu 03 sama 04. Nah, sebelum ditampilkan ke dalam crystal report, nah ini saya cari dulu seperti ini. Nah, tampil di sini. Kemudian setelah tampil di sini, saya akan cetak. Ini button cetak. Nah, maka akan nampil ke dalam crystal report seperti ini. Nah, untuk tampilannya, ini saya akan buat dua. Ada yang bentuknya seperti ini, nomor faktur di atas. Atau ada juga yang saya buat seperti ini. Oke, saya edit sebentar. Oke, saya jalankan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi fakturnya ada di bawah seperti ini. Ya, jadi tadi yang pertama fakturnya di atas, kemudian yang kedua fakturnya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana cara membuatnya seperti ini? Nah, ikuti tutorialnya sampai selesai ya. Oke, pertama sekali berarti kita harus menambahkan yaitu sebuah form. Nah, form itu digunakan untuk menampilkan ataupun menampung ke file report kita. Nah, saya contohkan di sini. Nah, tambahkan aja form report seperti ini. Nah, ya, form report. Nah, setelah form report apalagi yang ditambahkan? Yaitu ini, yaitu setelah tambahkan form, bisa ya nambahkan form caranya seperti biasa lah ya, nanti add form. Nah, ubah namanya di sini. Nah, kemudian setelah itu tambahkan yaitu namanya, nah ini crystal report viewer. Ini dia. Ya, ini. Nah, bagi yang tahun 2010 Visual Basic-nya itu harap diturunkan versinya. Ya, karena kalau tahun 2010 Visual Basic-nya ini tidak muncul. Ya, jadi harus diturunkan. Cara menurunkannya bagaimana? Nah, itu khusus yang tahun 2010 ya, ataupun yang tidak muncul di sini. Crystal report viewer-nya nggak muncul di sini, maka caranya adalah ke compile kayaknya, kayak compile ya. Ini compile, kemudian pilih advance. Nah, kemudian ini turunkan ini, target framework-nya turunkan. Jadi kalau 404 ya, maka dia tidak ada. Maka harus diturunkan jadi 3.5 framework-nya. Kemudian kalau sudah diokekan. Nah, ya, jadi nanti insya Allah akan muncul di sini. Kalau tidak muncul, tutup dulu formnya, ya. Oke, nah kemudian selanjutnya setelah muncul, maka ditambahkan di sini. Nah, seperti ditarik aja seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu, apalagi yang dilakukan, yaitu tambahkan button di form mana tadi? Form. Oke, button cetak ya. Jadi saya asumsikan kalian sudah menyelesaikan untuk faktur di sini. Ya, kemarin kan ada tugas tuh atau penelitian ketika dimasukkan manufaktur, kemudian cari klik yang ini maka akan muncul di sininya. Nah, ini saya asumsikan bahwasanya ini telah selesai tugas yang kemarin atau penelitian yang kemarin. Jadi saya tinggal lanjutkan lagi untuk yang cetaknya. Nah, untuk cetaknya
saya menggunakan crystal report yang terpisah ya. Artinya dia menggunakan yang tidak dari VB. Nah, saya menggunakan crystal report ya. Klik. Nah, saya rasa untuk membuat report ke dalam crystal report sudah bisa lah ya. Nah, pilih as blank, kemudian oke kan. Nah, di sini nanti pilih yang bagian database file. Nah, kemudian double klik ya, find database file. Kemudian cari dari mana database kalian disimpan. Nah, ini saya contohkan adalah disimpan dalam bin debug nih. Tapi sebelum di open, nah silahkan dipastikan bahwasanya database-nya berada di folder ini, jangan sampai salah ya. Ini dalam folder Visual 3 form contoh dalam bin debug ya. Oke, kalau sudah di double klik, nah kalau tidak muncul punya teman-teman di sini, maka harus diubah versi database-nya. Nah, karena di sini crystal report yang 85 ini hanya bisa membaca database format MDB. Jadi kalau umpamanya formatnya ACCD ataupun lain sebagainya, maka tidak terbaca. Jadi harus diganti menjadi format MDB supaya terbaca seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah di open ya. Nah, kemudian nanti add kan ya ini. Jadi setelah muncul di sini jangan tiba-tiba langsung di close ataupun langsung di close ya, tapi di add kan seperti ini. Nah, sampai muncul tanda centang. Jadi kalau umpamanya ada 5 tabel, maka add kan dia. Jadi kalau tidak di add kan, maka nanti tidak muncul ke dalam reportnya. Jadi centang seperti ini menandakan bahwasanya tabel tersebut akan digunakan dalam membuat report di dalam crystal report ya. Nah, kemudian kalau sudah ada centang checklist seperti ini ya, tanda hijau ini, maka sudah bisa di close. Nah, maka tabel tersebut akan muncul di sini. Kalau tidak muncul di sini, bagaimana? Nah, dipastikan yang tadi tidak dicentang. Maka bagaimana melakukan ataupun mensiasatinya ya. Nah, ya mau nggak mau harus di klik database. Nah, ya set di mana database-nya. Ya, ini. Ya. Oke, saya asumsikan sudah muncul semuanya. Ya. Nah, kemudian fill apa saja yang akan ditambahkan? Nah, saya contohkan adalah fill yang akan saya tampilkan ke dalam crystal report. Umpamanya saya memilih ada tanggal. Nah, ini masukkan ke dalam detail ya, yang di sini ya, jangan sampai salah. Yang detail di sini jangan di sini. Jadi masukkan ke dalam grupnya detail di sini. Nah, kemudian kalau kepanjangan di blok dua-duanya, kemudian tarik ya, dipendekkan. Nah, jadi kalau umpamanya angkanya tidak diubah, defaultnya 255, maka langsung panjang seperti ini. Kemudian kode, nah, seperti ini. Kemudian jenis, inilah nama produk 3 saja yang akan saya tampilkan, yaitu tanggal. Oh, tanggalnya kehilangan ya, lupa tanggalnya, geser aja, kemudian tanggalnya dimasukkan. Nah, kemudian kalau sudah siap, kita tebelin yang atas ini sebagai headernya. Nah, jadi yang atas ini boleh diedit ya, tapi yang bawah tidak boleh diedit. Jadi yang jangan sampai yang bawahnya nih kalian edit namanya ya. Jadi kalau namanya diedit maka akan error. Jadi yang boleh diubah tuh yang atasnya ini. Yang pemain kode produk ini nggak mau kalian buat spasi, hilangkan saja dia. Nanti boleh diedit. Ya, tapi ingat saya sampaikan sekali lagi bahwasanya yang di atas, yang di bawah tidak boleh diedit ya. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan
box ya, nih dari menu insert kemudian box. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tambahkan untuk memisahkan masing-masing field pakai line. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lebih mudah apabila membuat line dan box itu menggunakan mouse ya. Oke, kalau sudah dipilih ataupun pengen melihat hasilnya, pilih yang ini, tanda petir ini ya. Di bagian toolbar ini ada tanda petir ini, diklik, maka akan muncul di sini seperti ini. Nah, di sini tanggal formatnya ada time, ya, ada waktu. Nah, cara menggunakan ataupun mengubahnya, klik kanan, kemudian format field. Nah, saya di sini custom pilih. Nah, sini ordernya pilih date aja. Karena kalau umpamanya pilih date time, maka waktu ataupun jam akan include di dalamnya. Tapi kalau date saja, maka akan tanggal saja yang dipilih. Oke, sudah diokekan, maka akan kita lihat di sini. Nah, boleh menampilkan setelah kita klik yang tanda petir tadi, maka di sini akan muncul dua, yaitu desain sama preview. Nah, di sini ya. Nah, saya pilih preview aja. Nah, maka tampilnya sudah berdasarkan tanggal saja. Ya. Nah, kemudian kita kasih line lagi untuk membatasi yang bawah antara header dengan recordnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tampilan yang pertama tadi. Nah, kita simpan. Jadinya namanya report 1. Save aja ya. Nah, menyimpannya dipastikan di dalam bin debug juga. Ya, jadi jangan sampai menyimpannya terpisah. Oke, saya yang tampilan ini, oh ini belum selesai ya, sorry. Ya, ada headernya ya, hari. Nah, tambahkan headernya di bagian header sini. Nah, cara menambahkan field ataupun menambahkan teks, nah ini klik aja yang bagian toolbarnya yang atas ini, yaitu AB ini, ya AB. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, saya besarkan. Double klik. Nah, saya contohkan. Nah, saya contohkan adalah laporan awalnya, laporan produk PT ABS namanya. Kemudian teksnya saya ubah menjadi 26 umpamanya, terlalu besar. 24 juga terlalu besar. 2 saya ubah menjadi 18 saja. Nah, kemudian ketika kita mau menambahkan gambar, bagaimana caranya? Nah, jadi umpamanya dalam laporan kita itu ada logonya. Nah, caranya insert, kemudian pilih picture nih. Picture. Nah, nanti silahkan dicari di mana lokasinya ya. Nah, saya lokasinya belum ada dalam debug, jadi saya cari di luar saja. Kalau gambar tidak ada masalah, tapi untuk database, kalau tabelnya harus dalam satu file ya. Nah, ini gambar mana ya? Gambar. Sepertinya gimana ya? Ini Bang Udin udah ada. Gimana gambar-gambar saya? Oh, ini image-nya. Nah, contohnya saya tampilkan gambarnya seperti ini umpamanya. Open. Nah, ini terlalu besar, nanti kita kecilkan. Sorry, ini kayaknya salah nih. Picture.
Tadi formatnya apa? Kok besar kali? Coba kita cari yang lain ya. Ini kecil nih, tapi warnanya kok hitam. Kok tidak bisa gambarnya? Ini juga besar nih. Jadi gambarnya itu pilih yang mana ya Pak Along? Yang Aiko tak mau. Coba yang bukan Aiko. Nah, gambarnya kan bukan Aiko nih. BG. Oke, berarti yang Aiko dia tidak mau berarti. Ya, berarti teman-teman nanti tambahkan gambarnya itu jangan yang ekstensinya Aiko ya. Nah, ini Aiko nggak mau tadi. Ini juga jelek gambarnya ya. Jadi nanti cari aja gambarnya bukan Aiko. Ekstensinya ya. Tapi JPEG atau apa gitu. Ini sumut kayaknya bukan JPEG. Sorry, bukan Aiko. Kalau saya pilih sumut. Juga backgroundnya hitam ya. Ya sudahlah, apa-apalah. Ya. Tapi besar awalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita kecilkan aja. Oke, ini saya kecilin lagi. Oke ya, saya coba preview. Nah, tampilannya seperti ini gambarnya ya. Nah, jadi kalau bisa gambarnya jangan titik Aiko, karena kalau Aiko nanti hitam semuanya dia, jadi ada gambarnya ya. Nah, ini sudah sebagai contoh. Nah, kemudian satu lagi mendesain tadi adalah ada fakturnya di atas gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini simpan dulu jadi ke salah satu ya, simpan aja. Nah, ini jangan sampai salah menyimpannya, yaitu di dalam project visual 3 contoh. Jadi yang sampai salah menyimpannya dalam bin debug. Nah, ini sudah ada yang tadi, saya hapus saja, itu saya rename. Saya okekan saja. Kemudian supaya fakturnya tadi di atas gimana caranya? Nah, sebagai caranya adalah di ini kita buat satu lagi, brief new-kan lagi. Blankkan aja. Nah, tabelnya masih tetap yang sama. Jadi kalau masih tetap yang sama, kita gunakan aja dia. Add-kan aja lagi ya. Kemudian close. Nah, fakturnya tadi di atas, ya, tanggalnya di bawah seperti ini. Oke, nah, saya luaskan sedikit untuk bagian text header-nya. Kemudian faktur nambahkannya di sini dulu, nanti baru kita pindah. Nah, pindahkan kemari ya. Yang dipindah yang mana? Yang bagian text header-nya ya. Nah, ini adalah text header-nya. Kemudian ini adalah
isi daripada recordnya. Nah, kemudian yang lainnya sama caranya ya. Nama produk. Nah, cara menebelnya sama kayak tadi juga, tidak ada perbedaan. Saya buat untuk titik 2 tadi ya. Ini dia fakturnya di atas ya. Oke, faktur di atas berarti kita harus membuatnya ada boxnya ya. Itu box. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk ininya, untuk recordnya, nomor-nomornya, nah cara nambahkan seperti ini. Berarti ini saya geser. Ya, nah kemudian ini saya tambahkan yaitu line. Nah, cara menambahkannya untuk nomornya gimana? Nah, caranya adalah yang di sini ya. Jadi kalau umpama hilang, Pak hilang di sini Pak. Nah, ini yang menampilkannya. Ya, begini nih. Kemudian pilih special fields ya, kemudian cari ini namanya adalah record number ya. Tambahkan aja kemarin. Nah, ini kita pendekkan dia. Nah, harusnya saya ganti jadi nomor namanya. Oke. Nomor ya. Kita preview. Nah, ini sudah muncul nomornya ya 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, jadi cara menambahkan faktor di atas menambah seperti itu ya. Nah, kemudian kita simpan menjadi record yang kedua ya. Di sini tadi saya rename. Yeskan saja. Nah, kemudian sekarang memanggil di Visual Basic-nya. Nah, di Visual Basic-nya saya buat namanya yaitu untuk menampilkan ke dalam Visual Basic-nya. Jadi dari Visual Basic ke report. Nah, ini saya buat sub. Nah, ini sub ya. Nah, saya gedein aja. Nah, ini saya hapus dulu ya. Sub.
cetak umpamanya ya, mau besar kecil nggak ada masalah sih ya. Kemudian form, nah form apa yang akan kita tampilkan tadi, itu form ini, form report ini, berarti form report, nah, form report titik crystal report. Nah ini dapat dari mana crystal report yang ini adalah penamaan yang di sini, ini dia, nih ya, yang barusan kita tambahkan tadi yang ini, yang dia, nah nih. Jadi ini kita panggil di dalam form yang ini ya. Nah, ini. Tapi saya masih menggunakan sub ya. Kemudian formula selection formula. Nah ini. Kemudian, nah saya sih nggak hafal perintahnya ya. Jadi saya Ctrl Z aja. Yang penting paham kalian. Jadi program itu nggak perlu dihafal, yang penting kalian paham. Ya. Ini selection formula, ini adalah nama tabelnya. Ya, ini nama tabelnya. Kemudian ini nama filenya. Nama filenya yang ada di dalam tabel. Kemudian ini ditampilkan berdasarkan apa? Nah, kalian menampilkan itu berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan yang di sini kan? Ya, yang berdasarkan di sini text box yang ini, maka di sini T-factor text, nah ini berdasarkan ini. Kemudian yang bawah ini adalah form report show, artinya setelah menampilkan ini, tampilkan yaitu form yang tadi, yang form ini ya. Nah jangan lupa ini dipanggil di button yang ini, button cetaknya dipanggil. Nah cetaknya, nah ini. Jadi cetak itu berasal dari yang perintah ini dia. Nah, kemudian selanjutnya lagi adalah menampilkan yang ada di dalam form ini. Nah, dalam form ini ada perintahnya, ya. Jadi supaya ngikut terus ketika kalian pindah tempat penyimpanan dan sebagainya, maka lakukan perintah seperti ini. Nah ini ya, perintahnya ini. Nah, nanti saya kasih aja di dalam notepad kalian ya. Nah perintahnya seperti ini, tapi sebelum membuat perintah seperti ini headernya jangan lupa ditulis ataupun diketik di atas public class yang ini ya, import system data DB, report decision, report engine, share ya. Nah kemudian di bawahnya public class ada ini private report 1, ini namanya bebas ya, terserah kalian namanya apa, tapi samakan saja supaya tidak error. Nah kemudian setelah private report buat sub tampil. Nah tampil itu artinya untuk menampilkan yang di crystal report tadi ya. Ini namanya juga bebas, terserah kalian ya, mau tampil ataupun yang lainnya, tapi supaya tidak error ataupun supaya sama ya, buat aja tampil ya. Nah kemudian barulah diketikkan yang dim as report decision sampai ke bawah. Nah ini saya kecilin sedikit. Nah ini sub tampil decision report 1. Report 1 itu berarti ngambil dari sini. Ini dia. Report 1 juga dari sini masih load application startup. Nah ini nama reportnya apa? Ya, nama crystal report yang kita buat tadi namanya apa? Mana yang akan ditampilkan? Ya, ekstensinya RPT. Jadi RPT ini adalah ekstensi daripada crystal report. Nah, saya contohkan adalah menampilkan yang report 1. Kemudian for each and report. Nah, 1 ini report 1 berarti dari sini. Ya.
kemudian database. Nah, ini yang hijau ini berarti nggak ditulis nggak apa-apa, ya, nggak diketik nggak apa-apa. Kemudian B dan sebagainya. Ini kosongkan saja, semuanya. Nah, kemudian ini nama tabel, nama database-nya apa? Ya, jadi bukan nama tabel tapi nama database. Ya, nama database-nya apa? Nah, ini berarti sudah selesai ya. Ini report viewer adalah nama yang tadi. Kemudian sampai ya, di load. Nah, ini tampil form manggil tampil ini di form load ya. Form load itu yang mana? Nih, ketika kita double klik formnya. Jadi jangan kalian double klik yang ini ya. Kalau di double klik yang ini maka ini kesan report viewer ini. Nah, lihat ini ya. Nah, jadi yang form load itu yang mana dia? Yaitu formnya ini. Kita double klik form yang ini. Nah, maka akan muncul form load. Ya, load itu ketika formnya dijalankan. Oke, tampil satu ini dapat dari mana? Yaitu nama daripada sub yang kita buat di atas. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, saya sudah bisa jalan. Oke, nggak ada errornya. Saya jalankan. Nah, sebelum saya jalankan, saya ingatkan kembali bahwasanya di sini akan menampilkan report 1, maka saya akan buka report 1 saya di sini. Ini report 1 saya yang ada logonya ya. Ini ada logonya. Nah, perlu diperhatikan juga bahwasanya ketika mau menjalankan reportnya dalam Visual Basic, tampilannya jangan dibuat seperti ini, tapi buat aja seperti ini tampilannya. Ya, jadi jangan sampai tampilan seperti ini review ya tampilannya, tapi dalam desain. Nah, kemudian kita lihat kepastiannya bahwasanya di sini kalau kita mau menampilkan berdasarkan nomor faktur yang 2180321, nah saya copy paste. Nah, saya jalankan. Di sini saya ganti nomornya. Kemudian saya klik tampil di sini. Nah, muncul 3 dan 4. Coba kita pastikan apakah sama datanya. Oke, 3 dan 4 nomor fakturnya sama. Kemudian kita cetak. Oke, 3 dan 4 sama ya. Nah, ini fakturnya. Ini adalah yang pertama tadi. Yang ini dia. Nah, kemudian saya ingin menampilkan faktur yang report 2 yang tidak ada gambarnya. Berarti saya edit dulu, saya tutup dulu. Kemudian saya break supaya saya tidak mengetiknya ulang lagi, saya break. Oke. Sini saya ganti berarti report 2. Saya jalankan. Nah, ini ya, tidak ada gambarnya. Nah, fakturnya di atas. Nah, seperti itu ya cara membuatnya. Yaitu membuat report, kemudian menampilkan report yang telah kita buat melalui Visual Basic. Kemudian Visual Basic akan mengambil berdasarkan nomor faktur. Nah, sebagai latihan, silahkan tambahkan button cetak satu lagi di sini. Kemudian tampilkan berdasarkan tanggal. Nah, desainnya sama dengan yang tadi, tidak ada masalah. Jadi, umpamanya saya mau menampilkan sesuai tanggal 18 sama 19. Maka nanti record yang ini, yang 001 sampai 004 yang akan tampil di dalam Crystal Report ya. Kalau tadi dalam menampilkan berdasarkan faktur, nah tampilkan berdasarkan tanggal yang di sini, begitu ya. Nah, jadi sebelum dicetak tampilkan aja dulu tanggal recordnya ke dalam data view, setelah itu baru ditampilkan ke dalam Crystal Report. Baik teman-teman, sampai sini saja tutorial yang dapat saya bagikan, yaitu menampilkan data ke dalam Crystal Report. Nah, ketika nanti ada masalah buat teman-teman, kok error Pak, ini kok tidak jalan Pak. Nah, bisa
tanyakan di dalam forum WhatsApp kita ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya.